In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum fidere Patris Allegro, Veritas liberabit vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. Kalau tadi ada yang sempat mengikuti kuliah di kampus yang saya siarkan, kita akan melanjutkan pemahaman tentang bagaimana nominalisme merusak kekristenan lewat Protestantisme. Kita akan membahas secara khusus tentang Mariologi, nominalisme dan Mariologi. Kita mulai dengan perdebatan yang muncul di sosial media dari pendeta Deki Gadas yang mati-matian menolak virginitas impartum. Saya akan jelaskan katekesi ini untuk menunjukkan bahwa bukan sekedar karena tidak ada ayat eksplisitnya, jauh lebih mendalam karena ada landasan filosofis yang mendasari pemikirannya. Mari kita periksa. Oke, welcome back into the jungle of Protestantism. Untuk yang pertama kali ini, mari kita lihat. Oke. Kita beri judul katekesi ini sebagai ketika rahim menjadi sekedar organ. Bagaimana nominalisme membentuk penolakan Protestan terhadap virginitas impartum. Ya, bagaimana nominalisme membentuk penolakan Protestan terhadap virginitas impartum. Nah, rahasia paling halus dalam Injil bukan hanya bahwa Allah menjadi manusia, tetapi bagaimana dia memilih memasuki manusia melalui rahim seorang perempuan yang diberkati, yang disebut para bapak gereja sebagai tabut perjanjian baru. Bagi gereja kuno, tubuh Maria bukan sekedar fakta biologis, tetapi simbol teologis yang memiliki bobot ontologis. Logi-logi kan? Terakhir nanti ada komentar, cocokmologis. Tapi dalam teologi Protestan modern, bukan reformator awal, tetapi generasi kontemporer, Deki dan kawan-kawan, seluruh horizon ini runtuh. Virginitas impartum, keperawanan Maria ketika melahirkan, dianggap aneh, tidak alkitabiah, bahkan obsesi ginekologis Katolik. Keren kan? Kita sering mengira perbedaan ini lahir dari debat kitab suci. No. Padahal akar persoalannya lebih tua, lebih sunyi, dan lebih filosofis. Namanya nominalisme. Sekali lagi, akar persoalannya bukan pada debat kitab suci. Akar persoalannya ada pada filsafat, yaitu nominalisme. Mari kita bongkar perlahan namun pasti. Yang pertama, dari misteri menjadi mekanika, masuknya nominalisme ke dalam teologi. Nominalisme, warisan dari William Ockham, menolak bahwa ada realitas objektif dalam simbol, bentuk, dan universalia yang tidak sempat mengikuti. If you don't follow me, please Google the words. Dunia diredam menjadi katalog benda dan nama, hanya sekedar sebutan-sebutan. Rahim bukan lagi hortus conclusus, sebagaimana dalam Kidung Agung bab 4 ayat 12, kantikel. Bukan porta clausa dalam Yehezkiel bab 44 ayat 2. Bukan ruang suci tempat logos berdiam, tetapi sekedar organ biologis. Ya, rahim itu bukan hortus conclusus, porta clausa, the ruang suci tempat logos berdiam, tetapi sekedar organ biologis, kayak perempuan di tetangga sebelah atau perempuannya daster biru, daster ungu itu viral di media. Ketika universalia, simbol dan metafisika dicopot, maka misteri seperti virginitas impartum otomatis tumbang. Ya, dengan sendirinya akan tumbang. Dia tidak lagi dipahami sebagai tanda inkarnasi yang memuliakan, tetapi dianggap sekedar anomali medis. Inilah tragedi metafisika yang jarang dibongkar. Ya. Yang kedua, ada reformasi dan jejak filsafat Ockham. Reformator klasik sebenarnya tetap mengakui keperawanan abadi dari Maria. Luther menyebutnya sempiternam virginem. Zwingli setuju, Wesley mempertahankannya. Yang berubah adalah atmosfer intelektual. Luther dididik dalam Universitas Ockhamis, universitas yang berkiblat pada pemikiran William Ockham. Nah, dari sinilah
teologi perlahan digeser dari metafisika ke deklarasi forensik, dari sakramentalitas ke simbolisme reduktif. Ketika tradisi patristik menafsirkan Yesus sebagai anak tunggal yang lahir dari rahim yang dipersembahkan bagi Allah, nominalisme menggesernya menjadi, apakah ini ada ayat eksplisitnya? Kalau tidak, buang. Itu nominalisme, prinsip nominalisme. Hermeneutika yang dulu bergerak dalam 4 tingkatan, kini diperas menjadi 1, historis gramatikal doang. Yang tidak dapat ditangkap secara literal, dianggap tidak real. Ya, itu masalahnya. Yang ketiga, sola scriptura dalam versi nominalis, membaca Alkitab tanpa ruang kosmik. Sola scriptura murni tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah versi minimalis modern yang lahir dari nominalisme, di mana makna sama dengan kata-kata, bukan pola logos. Itu nampak dalam teologinya Rudi Layer teologi. Yang kedua, rahim sama dengan organ, bukan tabernakel, deking garis, posisi deking garis. Mujizat itu sama dengan hanya yang eksplisit tertulis, kebanyakan Protestan. Tipologi sama dengan kreativitas liar, bukan tafsir apostolik, kebanyakan Protestan. Karena kitab suci tidak menyebut keperawanan fisik Maria ketika melahirkan, maka misteri itu dipukul rata sebagai tradisi manusia. Padahal Bapak Gereja Timur dan Barat menerimanya sebagai konsensus iman dengan dasar tipologis yang kuat. Ya. Protestan modern akhirnya membaca kelahiran Yesus seperti laporan kebidanan, bukan sebagai peristiwa kosmik di mana firman masuk ke dunia melalui ruang yang dikuduskan oleh Allah sendiri. Protestan gagal melihat ini, gagal. Ya. Yang keempat, misteri yang hilang ketika inkarnasi direduksi ke biologi. Ya. Bagi teologi patristik, virginitas in partu itu bukan obsesi tubuh Maria. Ini misteri kristologis yang terobsesi justru Protestan. Aquinas menyebutnya sebagai konveniencia, kepantasan ilahi. Anak tunggal keluar dari rahim yang tetap murni sebagai tanda natural. Mujizat kelahiran sejalan dengan mujizat inkarnasi. Dan yang kudus tidak mencemari, tetapi memuliakan bejana yang dipilihnya. Nominalisme menghapus seluruh horizon ini. Yang tersisa hanyalah logika. Kalau lahir harus merusak, kalau tidak berarti tidak manusiawi. Seolah inkarnasi bergantung pada anatomi, bukan ontologi. Ya, masalahnya situ. Padahal tubuh Kristus tetap manusia meskipun dia berjalan di atas air, masuk ketika pintu-pintu terkunci. Yohanes bab 20 ayat 19. Bangkit meninggalkan kain kafan tanpa merusaknya. Mengapa kelahirannya harus tunduk pada prosedur obstetrik, sementara seluruh kehidupannya menunjukkan pola melampaui alam? Kalau mujizat tidak menghalangi kemanusiaan Yesus pada titik lain, mengapa hal itu tiba-tiba dianggap mengancam kemanusiaannya pada saat Natal? Aneh kan? Konsistensi, mana konsistensi? Protestan itu tidak konsisten sebenarnya. Yang kelima, penolakan modern. Ini buah dari imajinasi yang dipangkas. Ya. Ketika imajinasi teologis kehilangan metafisika, misteri kehilangan tempat. Protestan modern itu menolak virginitas in partu bukan karena sudah membuktikan ketidakbenarannya, tetapi karena yang pertama, nominalisme itu membunuh simbolisme suci. Hermeneutika historis gramatikal itu menolak tipologi. Teologi modern alergi terhadap asketisme dan sakramentalitas. Misteri dianggap tidak relevan karena tidak tertulis eksplisit. Ini bukan perdebatan ayat, tapi perdebatan cara memahami realitas. How do you view this reality? Ya. Gereja Katolik tidak memegang dogma ini karena romantisme atau karena obsesi keperawanan, tetapi karena dogma ini menjaga kesatuan kristologi, mariologi, dan eklesiologi. Allah yang masuk melalui pintu tertutup juga keluar melalui pintu yang tetap tertutup. Maria adalah ikon gereja, mengandung Kristus tanpa mengoyak dunia. Tanpa dikoyak dunia. Rahimnya adalah tabut perjanjian baru, bukan sekedar hardware biologis hardware. Jadi ada pertanyaan untuk mengembalikan nalar akal sehat kita ya.
Pada akhirnya satu pertanyaan sederhana ini mau menembus kabut nominalisme di kalangan Protestan. Kalau Anda percaya Allah bisa masuk ke dunia melalui rahim perawan, apakah mustahil dia keluar tanpa merusaknya? Jika jawaban Anda tidak mustahil, maka satu-satunya alasan untuk menolak virginitas impartu adalah pilihan hermeneutik, bukan iman, bukan sejarah, dan bukan rasio. Itu soal pilihan hermeneutik. Dan pilihan itu, kalau ditelusuri, berujung pada satu akar. Sebuah filsafat lama yang memisahkan nama dari makna, memisahkan simbol dari realitas, memisahkan misteri dari dunia. Itu yang namanya filsafat nominalisme, dibangun oleh William Ockham, diikuti oleh Luther dan Calvin, menciptakan protestantisme yang akhirnya merusak kekristenan. William Ockham itu terkenal dengan pisau cukur Occamnya. Dimaksudkan untuk mencukur rambut, tapi Protestan pakai untuk potong kepala. Good job Protestantisme. Begitu ya.